Selamat pagi teman-teman, selamat pagi semua. Hari ini kita akan memulai lagi dengan mata kuliah kita, materi kita. Materi kita kali ini sambungan dari materi minggu lalu tentang halangan-halangan yang menggagalkan perkawinan. Nah, kita kali ini bertemu dengan cara yang berbeda, mengingat situasi kita akhir-akhir ini. Kita berdoa bersama semoga situasi ini cepat berlalu dan proses belajar mengajar kita akan kembali seperti biasanya. Nah, pada pertemuan hari lalu ketika kita berbicara tentang halangan-halangan perkawinan dari hukum kita, hukum kanonik Gereja Katolik, kita sudah melihat beberapa hal menyangkut halangan-halangan yang menggagalkan perkawinan. Nah, kali ini saya mau memulai kembali dari awal tentang apa saja yang menggagalkan perkawinan, yang menjadi halangan untuk sebuah perkawinan Katolik. Hal yang pertama adalah umur. Jadi usia seseorang, umur seseorang itu juga bisa menjadi halangan sebuah perkawinan. Nah, kanon kita menyatakan bahwa seorang laki-laki hanya bisa menikah kalau sudah berumur 16 tahun. Dan untuk perempuan berumur 14 tahun. Nah, ketetapan umur ini bisa dibuat berbeda oleh konferensi para uskup. Jadi kita di Indonesia misalnya dari KWI. Nah, walaupun demikian, penetapan umur usia yang berbeda itu tidak boleh lebih rendah daripada apa yang ditetapkan di dalam kitab hukum kanonik. Jadi kalau laki-laki di hukum kanonik 16 tahun, konferensi wali gereja kalau menetapkan yang berbeda maka 17 ke atas. Nah, ada hal lain tentang soal umur ini dalam kanon 97 dan 98 dari kitab hukum kanonik. Di sana mengatakan bahwa pribadi yang dewasa adalah berusia 18 tahun. Maka kalau orang dewasa di dalam bahasa hukum ini 18 tahun, maka alangkah baiknya orang menikah setelah berumur 18 tahun. Jadi bukan hanya kesiapan fisik saja, tetapi juga lebih daripada itu unsur kedewasaan mental, spiritual, psikis, psikologis, atau apapun itu. Orang lebih matang, orang lebih dewasa untuk memasuki sebuah perkawinan. Jadi halangan pertama itu menyangkut umur tadi. Halangan yang kedua itu disebut impotensi. Nah, impotensi itu sendiri adalah apa? Impotensi itu adalah ketidakmampuan untuk memulai ereksi atau mempertahankan ereksi. Atau dalam bahasa yang agak aneh, itu burung orang tidak hidup. Kalau tidak hidup, mau apa? Jadi impotensi. Dia tidak memiliki kemampuan
perempuan untuk melakukan hubungan seksual secara normal. Nah, orang seperti ini ada dalam keadaan halangan untuk bisa menikah. Nah, akan tetapi ingat bahwa halangan ini harusnya terjadi sebelum menikah, dan ini bersifat tetap. Akan tetapi kalau impotensi ini terjadi setelah menikah, dalam arti seseorang mungkin kecelakaan, lalu bagian vitalnya mungkin dioperasi sehingga tidak bisa berfungsi lagi, dalam keadaan ini dia bukan menjadi halangan sebuah pernikahan, karena ia terjadi setelah menikah. Maka mereka tidak ada halangan dalam konteks semacam begitu. Jadi catatannya adalah sebelum menikah dan memang bersifat tetap. Nah, keadaan ini sebenarnya tidak hanya terjadi pada laki-laki, tetapi juga dari pihak perempuan. Nah, itu kira-kira yang disebut dengan impotensi. Jadi orang yang impoten itu tidak memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan seksual, dan ini menjadi halangan pernikahan Katolik. Selanjutnya, halangan berikut adalah ikatan perkawinan sebelumnya. Jadi tidak sah walaupun perkawinan itu belum konsumatum. Misalnya mereka sudah di depan altar, tapi belum disempurnakan dengan hubungan seksual suami istri. Nah, ini pun menjadi halangan untuk seseorang mau menikah lagi. Nah, di dalam pastoral perkawinan, dalam menangani masalah perkawinan, sebenarnya bukan hanya soal perkawinan Katolik yang sebelumnya, tetapi setiap jenis perkawinan, supaya perkawinan baru itu tidak menjadi soal, tidak ada soal, maka perkawinan apapun yang telah dilangsungkan itu harus dibereskan terlebih dahulu. Apalagi perkawinan sebelumnya adalah perkawinan Katolik, sakramen perkawinan, maka ini perlu dibereskan. Dan cara untuk membereskan itu melalui proses di tribunal, proses untuk menganulasi, menjadikan batal perkawinan sebelumnya. Artinya bahwa memang perkawinan itu sejak awal, sejak semula memang tidak ada. Itu yang namanya proses anulasi, pembatalan nikah. Jadi kalau orang sudah melangsungkan perkawinan secara Katolik sebelumnya dan ia mau menikah lagi dengan pasangan baru, maka dia harus membereskan. Kalau tidak, maka dia tidak bisa melangsungkan perkawinan yang baru, karena perkawinan sebelumnya menjadi halangan untuk dia melangsungkan perkawinan yang baru. Selanjutnya ada yang namanya beda agama. Jadi beda agama dalam kanon disebutkan begini: tidak sah yang dibaptis